Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu universitas tertua, bermarwah dan bermartabat tercoreng oleh karena, mohon maaf saya katakan ya, rektornya itu Ibu Ova Amelia itu mengatakan meyakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Dalam kapasitas sebagai seorang profesor mengatakan meyakini, ini sungguh memalukan ini ya. Meyakini itu bisa siapa saja ya. Kalau bicara hukum nggak bisa yakin, harus dibuktikan di pengadilan dan itu tidak dilakukan. Betul? Kita bisa membuktikan bahwa Joko Widodo adalah presiden 2 periode yang memimpin Indonesia dengan ijazah palsu. Nah, tapi pertanyaan saya sebenarnya gini, Mr. Q. Kenapa orang begitu takut dengan fakta ini? Padahal kan tinggal berdamai aja dengan fakta ini bahwa kita ini masih punya strong man, strong woman masih ada gitu loh. Dan nggak perlu takut juga. Maksudnya baik itu yang di internalnya Pak Prabowo saya rasa ada ketakutan, yang di luarnya juga memainkan isu ini. Logikanya gini, kalau saya tahu di dalam nggak ada ketakutan, ngapain saya mainin isu ini? Kan gitu aja tuh logikanya tuh. Ya kan? Karena saya tahu nih di dalam internalnya Pak Prabowo ada ketakutan orang yang lebih kuat daripada Pak Prabowo atau orang yang punya kekuatan juga gitu di dalam internalnya Pak Prabowo gitu. Ini orkestrasi dari luar ya. Karena saya tahu ada ketakutan itu makanya saya mainin exercise gitu. Kalau nggak ada ya ngapain saya mainin? Percuma buang-buang tenaga. Kalau internalnya Pak Prabowo kan udah paham situasi dan kondisi ini. Berarti yang di luar gitu. Mencoba itu. Baik karena memang punya agenda bahwa kemudian dia akan posisinya lebih baik atau ada opportunity yang terjadi ketika Prabowo itu pecah dengan Jokowi, ataupun memang karena memang punya residu ketidaksukaan kepada Pak Jokowi yang dari dulu sampai sekarang itu nggak selesai gitu kan. Ini kan balik lagi contoh soal ijazah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gadjah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu. Walaupun Gadjah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gadjah Mada lalu kemudian dia bisa dikatakan lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gadjah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gadjah Mada, bos. Mr. Q kagak maju juga kan? Saya sebagai alumni Gadjah Mada saya tersinggung. Sebagai alumni Gadjah Mada saya tersinggung. Kalau Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gadjah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gadjah Mada. Dan ijazah Mr. Q juga. Dan ijazah saya juga. Iya. Rasanya nggak mungkin orang ya kuliah di Gadjah Mada, nggak kuliah di Gadjah Mada lalu keluar ijazahnya, rasanya. Tapi kenapa ada yang bilang ini kayaknya Pak Jokowi juga mengentertain nih kemarahan orang ini dengan tidak memirit-mirit bukti misalnya kan gitu. Harusnya kan ada dua sih. Kalau di-clearkan sejak awal kan ada dua. Pertama begini, Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you minta ijazah saya gitu. Apa dasar hukumnya? Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta tunjukkan ijazah saya? Emang itu pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Itu satu gitu. Yang kedua ya bisa aja. Biar Pak Jokowi juga iseng-iseng gitu kan. Ini orang benci-benci saya, nyerang-nyerang saya. Tapi dengan isu ini ya yang dukung saya juga tambah banyak. Sorry Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya biarin aja orang mempersoalkan. Sekalian Pak Jokowi mengeksersis kembali otot-otot politiknya udah lama kendur ini kan. Bisa aja, bisa juga karena jahil aja, iseng aja. Ya udah tunggu aja nanti waktunya. Kalau memang ini betul-betul dibawa kepada kasus hukum, ya saya nanti tunjukkan. Pada saatnya, pada waktunya, pada tempatnya gitu. Bahwa ijazah itu memang asli gitu. Jadi ada dua aspek di sini. Pertama dia memang logika berpikirnya Anda siapa gitu, hak Anda apa untuk minta ditunjukkan ijazah. Ya, yang kedua, emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gadjah Mada, Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Karena gitu. sampai alumni-alumni seperti Pak Amin Rais juga ikut turun gitu-gitu kan. Iya. Ya tapi kalau saya pakai kacamata gini aja, buat saya sih rasanya nggak mungkin S1 ya terutama ya. Yang kuliah tiap hari,
yang teman sebangkunya tuh ketahuan ya kan. Iya. Kalau S2 S3 sih kita jarang, pasti bisa jarang ketemu. Jarang kawan. ketemu Iya. atau misalnya S2 mungkin sebentar. Kalau S3 kan jarang ketemu. Tapi S1 kebayang nggak sih kita kuliah di universitas yang besar, mapan, gede kayak Gajah Mada, terus kemudian tiba-tiba Anda bisa lulus dapat ijazah Gajah Mada, lalu kemudian ya Anda nggak pernah kuliah, rasanya nggak mungkin. Tapi apa Pak Jokowi mendapatkan berkah atau manfaat politik ya dari Menurut saya iya. kekacauan ini? Menurut saya iya. Apa? Sebetulnya orang-orang itu terus membangun popularitas Pak Jokowi. Mereka terus mempersoalkan ya. Emang nggak ditonton? Emang cuma ditonton oleh yang benci sama Jokowi? Ditonton juga kan sama yang cinta sama Jokowi kan? Ya. Nah yang cinta sama Jokowi begitu dipersoalkan, reaksinya kan nanti akan sebaliknya dari teman-teman yang mempersoalkan ini. Lalu kok nggak percaya dengan kampus Gajah Mada? Nggak mungkin bahwa mereka-mereka yang teman-teman kalau Jokowi nggak pernah kuliah di sana itu bisa lolos gitu loh, keluar dengan ijazah itu. Sebenarnya kalau kita bicara politik kan selalu dua sisi, ada pro, ada kontra. Ada yang nggak suka tapi ada yang suka juga. Sebenarnya ya, sebetulnya teman-teman ini justru makin memelihara pendukungnya Pak Jokowi itu. Saya baca begitu. Pak Jokowi ijazah palsu sama awan prestasi SMK hari ini, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Komentarnya. Sidang apa? Sidang ijazah palsu sama awan prestasi SMK. Yang di sidang siapa? Pak Jokowi, Pak, tergugat. Sidangnya perdana hari ini di Solo. Ya, sidang gugatan. Ya faktor hukum silakanlah ya. Tetapi sekali lagi saya telah mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Ditjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Ditjen Pendidikan Tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Ya. Maka yang memang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu ya.